Jadi kalau sebagian penonton bertanya-tanya batik yang dikenakan oleh para model ini motifnya apa, dari mana asal-usulnya, siapa desainernya, maka kita panggil langsung siapa orang di balik desain yang keren-keren ini dan motif batik yang unik ini. Leni Agustin. Leni, apa kabar? Baik, Man. Iya. Oh, hampir sama dengan yang diperagakan oleh model ya? Iya. Singkat aja, ini motif apa ini? Ini batik? Iya, ini batik. Oh, ini batik. Motifnya Oke. adalah motif lebah, dan kalau dari bahasa daerahnya adalah wansosa. Jadi judul koleksinya adalah wansosa. Dari mana ini? Ini dari Kepulauan Sula. Kepulauan Sula. Tunggu, penonton yang tepuk tangan dengan wajah yang aneh itu saya yakin nggak tahu di mana Kepulauan Sula ya. Ya, Kepulauan Sula. Iya. Nah, jangan sebutkan dulu di mana karena batik dan asalnya inilah yang menjadi cerita dari tamu kita berikutnya ya. Betul. Dan di Kepulauan Sula lebahnya seperti ini ya. Lebahnya udah mengalami. Kalau lebahnya seperti ini, evolusi. saya kok ingin ikut ke sana. Oh, bukan ya? Baik, ini model. Ini oleh-oleh buat Bang Andi dari Kepulauan Sula. Apa gerangan? Apa ini? Dasi. Oh, dasi. Oh, sampai dasi juga dibuatkan? Iya, jadi dibuat baju, dasi. Oh, oke. Pakai. Pakai ya? Oke, kita ganti aja. Tiba-tiba dasi saya jadi jelek ini ya. Ini dasinya cocok karena saya kan oke, juga cocok. lebah. Yang selalu hinggap di bunga-bunga itu. Oh iya, ke sini. Enggak. Sesama lebah kami. Oh iya. Jadi gimana nih? Jadi disweeting. Iya, iya. Istri saya seumur hidup belum pernah pakai dasi saya. Kayaknya udah lama nih nggak pakai dasi. Oh, berarti Kayaknya suami di rumah kurang kasih sayang. udah nggak pakai dasi dia kerjanya. Oke. Yeay. Baik, di balik dasi dan baju-baju yang keren dan unik ini ada cerita. Cerita tentang seseorang di belakang ini dan Kepulauan Sula. Terima kasih Leni, terima kasih para lebah. Terima kasih para model. Nah, yang saya ceritakan selain corak, batik yang unik ini juga desainernya, tetapi saya kedatangan tamu istimewa dari jauh, dari Kepulauan Sula, yakni bupatinya. Mari kita sambut Hendrata Tes. Pak Hendra, terima kasih sudah mau datang di acara Ki Candy. Silakan duduk. Pak Hendrata, Ya, Anda Bupati Kepulauan Sula. ya betul. Tapi persisnya Kepulauan Sula itu di mana? Dari tadi kami ini bertanya-tanya nih. Kepulauan Sula itu di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara paling selatan. Tahun 2013 Sula itu dipecah menjadi 2 kabupaten, satunya Pulau Taliabu. Kemudian kita juga bersebelahan dengan Maluku, Pulau Buru, Oke. dan kita berbatasan juga dengan Sulawesi Tengah, Jadi ibu kota kabupaten apa? Sanana. Kemudian kalau ke Sula itu caranya gimana? Naik apa ke Sula ini? Dari sini kita harus menempuh perjalanan menuju ke Ternate, kurang lebih 3,5 jam, atau ke Ambon juga kurang lebih 3 jam lebih 4 sedikit jam, lah. ya. Kemudian dari Ambon menyeberang lagi, kalau menggunakan kapal laut kurang lebih 12 jam, kalau dari Ternate 16 jam. Tapi kalau menggunakan pesawat kurang lebih dari Ternate 1 jam, dari Ambon kurang lebih 50 menit. Ya, Jadi luas pulau ini berapa ini? sekitar 35.000 km persegi. Penduduknya ada berapa? 110.000 jiwa. Mata pencarian masyarakat yang utama di sana apa? Masih rata-rata nelayan sama petani, Pak. Petani apa? Kelapa, kemudian coklat, cengkeh, masih seperti itu pada umumnya. Jadi di Sula ini sukunya apa?
Di situ ada 4 suku, yaitu suku Falahu, suku Faceh, suku Fagudu, dan suku Mangoli. Saya dengar banyak sekali pendatang datang dengan kebudayaan mereka masing-masing di pulau itu, betul? Ya, seperti itu. Awal-awalnya ada orang Bugis, ada orang Buton, dan ada orang Jawa. Dan mereka sangat berhasil sekali di sana. Jadi agama mayoritas di sana apa? Muslim, Anda sendiri? Kristen. Maaf, Anda keturunan Tionghoa? Saya keturunan Tionghoa, tapi saya orang Indonesia. Anda terpilih jadi bupati tahun berapa? 2015 pemilihannya, dan saya dilantik pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2016. Nanti kita akan minta Pak Hendra menceritakan, karena tadi barusan kami menyaksikan sendiri ada batik yang unik ya, motifnya atau coraknya lebah madu ya. Dan kemudian ini menjadi pemersatu di Sula, dan ini kebanggaan masyarakat Sula ya, atau Kepulauan Sula sekarang ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, setelah Anda jadi bupati, saya dengar Anda mewakafkan gaji Anda, betul? Nggak diambil? Pak Hendra, boleh tahu Anda sekarang umur berapa? Saya bulan 5 tanggal 20 kemarin, tepat usia 46 tahun. 46 tahun. Ya. Wah, masih muda ya. Lahir di Asli di Kepulauan Sula itu, Sula. Jadi lahir di sana. Ya. Anda generasi keberapa dari? Keempat. Keempat. Ya. Jadi dari nenek moyang Anda nenek udah moyang di sana, dari turun temurun Ya. generasi keempat memang di Kepulauan Sula. Kepulauan Sula. Jadi asli ya. Asli. Jadi Anda jadi bupati menjelang usia ke 46 tahun. Sebelum Anda jadi bupati, apa pekerjaan Anda? Saya ada seorang wirausaha swasta, Oke. bergerak di perdagangan umum dan kontraktor. Nah, setelah Anda jadi bupati, saya dengar Anda mewakafkan gaji Anda, betul? Nggak diambil? Memang dari awalnya seperti itu niatnya. Oh, jadi Anda nggak seluruh pernah ngambil gaji Anda? Saya ambil karena itu keharusan. Oh, Saya ambil tapi diambil. saya kasih ke semua orang yang memerlukan. Dikasih ke siapa aja itu? Orang-orang susah, orang sakit, ya rumahnya yang kurang layak kita bangun juga. Kalau saya memerlukan, dapat nggak itu? Tergantung kebutuhannya, Pak. Siapa tahu untuk host acara TV juga ya dibagikan juga gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak, Bapak-bapak bisa mendengar bahwa gaji bupati itu kecil sekali, Pak. Oh, kecil? Ya, bupati. Oh, nggak jadi kalau kita nggak jadi. Ya, Saya kira gede gitu kan. Nah, untuk sementara bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat Kepulauan Sula dan bupatinya, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Anda kan pengusaha. Boleh tahu apa yang mendorong kemudian Anda tertarik atau terdorong atau tergerak untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu? panggilan hati aja. Kenapa ada panggilan hati seperti itu? Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda lakukan waktu itu? Saya pikir hidup kita ini bukan hanya untuk kita saja, Pak. Jadi ada hal yang harus kita capai, yaitu bagaimana bisa berarti bagi sesama kita. Baik. Jadi dorongan hati untuk berbuat lebih bukan untuk diri Anda dan keluarga Anda saja, tapi Anda ingin berbuat baik untuk banyak orang, begitu ya? Kira-kira begitu. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati? 13 tahun rakyat di pulau yang saya diami tidak pernah menikmati listrik di bagian belakang. Dan itu setelah saya dilantik, langsung tahun itu menyala akhir tahun ini. Terus apa lagi yang Anda lakukan pada tahap-tahap awal? Saya membuka akses yang selama ini tersekat, terisolasi itu untuk bagaimana bisa menghubungkan satu kampung ke kampung lain. Dengan cara? Membuka seluruh akses jalan, Pak. Jalan darat ini? Jalan darat. Dan di pulau yang saya diami itu dulu masih menggunakan motor tempel, sekarang sudah tidak sama sekali. Menggunakan apa sekarang? Masih menggunakan mobil, motor, dan lain sebagainya. Darat. Oke. Apa dampaknya buat masyarakat setelah akses ini terbuka? Pertumbuhan ekonomi cukup membaik, karena hasil-hasil yang biasa dibawa ke kabupaten itu
tidak terjangkau dengan ongkosnya, sekarang bisa lebih murah dan Lebih mereka bisa efisien, ya? jual. Ya. Ada beberapa potensi yang tadi dari gambar aja kita bisa lihat ya, potensi pariwisata tentu saja. Tapi ada perkebunan kopi juga tadi Anda sebutkan. Ya, Kopi Apa Sula yang Anda adalah lakukan? Kopi Sula adalah salah satu brand yang kedepannya kita akan kembangkan juga. Karena menurut saya potensi itu cukup baik dan kita tidak kalah kopi kita. Ini jenis kopi apa di sana itu? Robusta Robusta. Tapi potensinya Anda lihat besar sekali. harus kita kembangkan Apa karena yang sudah Anda lakukan? kita ke depan ini akan menyiapkan pengembangan untuk perkebunan kopi juga, Pak. Di beberapa wilayah yang sudah kita petakan itu. Terus mau dipasarkan kemana itu? Kita pikir untuk di Maluku Utara dan sekeliling aja udah kelabakan kita. Artinya demand-nya, permintaannya tinggi sekali ya. Gitu juga. Terus kemudian Anda juga mengembangkan perikanan. Ya. Apa yang Anda lakukan? Saya sementara ini sedang membuka satu lahan. Saya mau beri contoh untuk hal-hal yang tidak bisa seperti batik. Kemudian identik bahwa itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang Jawa. Saya pikir bahwa Indonesia ini punya kekayaan dan keragaman gitu. Yang kita harus tonjolkan bahwa Indonesia itu ada di mana-mana. Potensi kita terus harus kita angkat. Bahwa yang tidak mungkin itu harus jadi mungkin gitu, Pak. Oke. Misalnya, selain membatik itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, membuat sawah juga, menurut orang Maluku itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi itu yang kita terus kejar dan kita buat. Anda mau cetak sawah di sana? Sudah kita lakukan. Oh sudah. Sudah. Dan ada ladang juga. Ini kan bicara budaya ya, kebiasaan, adat itu kan berbeda ya. Berbeda. Lalu bagaimana mendorong masyarakat asli Sula untuk menekuni bidang yang tadinya mungkin nggak ada? Karena secara tidak langsung beralihnya pangan lokal ke pangan seperti beras ini mengharuskan untuk kita juga menyiapkan kemandirian pangan itu sendiri. Menurut saya satu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita harus menyiapkan juga di mana satu keharusan bagi masyarakat sana untuk bisa bercocok tanam padi juga. Sebelum beras, emang panganan pokok masyarakat di sana apa? Rata-rata dulu ada makan sagu. Terus kalau perikanan tadi belum tuntas, apa yang Anda lakukan untuk pengembangan perikanan di sana? Kita mulai dengan budidaya karena kabupaten kan tidak bisa tangkap, kita kelola dengan budidaya. Saat ini kita sedang berupaya untuk bagaimana menghasilkan potensi budidaya yang besar itu. Ikan apa yang dikembangkan di sana ya? Ikan ini kerapu, Pak. Rencana untuk kembangkan kerapu ke depan. Kalau pariwisata, nah apa yang Anda lakukan? Pertama setelah saya menjadi bupati itu, saya mau lihat master plan-nya, Pak. Jadi Ripardanya itu kita revisi secara total karena tidak bisa dipakai. Oleh karena itu kita menyusun kembali revisinya, sehingga ketika kita kejar dengan progresnya akan betul-betul itu memberikan hasil yang cukup baik. Gitu. Hasilnya apa yang Anda lihat sekarang? Ya tinggal kita kembangkan untuk membangun beberapa potensi wisata yang sudah ada. Seperti tadi yang kita lihat di Tanjung Waka, kemudian di Teluk Kalimasol, dan masih banyak lagi. Dan di Sula juga perbatasan dengan Pulau Taliabu ada Selat Capalulu, itu selat terkuat nomor 2 di dunia. Jadi air bisa miring, Pak. Nah itu ada di sana, Pak. Air miring, Miring, Pak, begini. tapi bupatinya nggak miring. Saya nggak miring. Baik, saya dengar juga sudah mulai ada festival di sana. Ini ada saya catat Festival Maksaira. Siap. Festival apa ini ya? Festival kebersamaan antara orang Sula untuk bersama-sama mengangkat adat dan budaya Sula. Apa yang dilakukan? Apa yang bisa saya lihat misalnya kalau... Misalnya kita tonjolkan dari sektor perikanan, Pak. Oke, apa yang dilakukan? Ya, kita mancing, jadi Tapi di bukan situ, memancing kerusuhan di sana ya. Emang banyak ikannya di situ? di sana kita dikelilingi 3 laut yang sangat besar. Laut Banda, Laut Buru, dan Laut Maluku. Jadi potensi lautnya sangat hebat dan dahsyat. Oke. Yang belum dikelola dengan baik selama Belum ini ya? dikelola dengan baik. Dan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab selama ini. Jadi terjadi pencurian juga di situ ya? Dari zaman dahulu kala, Bahkan mungkin dari luar negeri itu yang datang. dari Taiwan, dari Jepang, semua. Lalu apa yang Anda lakukan untuk melindungi masyarakat dan nelayan di sana? Memang segala sesuatu yang kita lakukan masih terbatas. Tapi kita terus berkoordinasi dengan pihak TNI dan polisi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Yang saya lakukan pertama adalah bagaimana tidak mengambil karang laut lagi semenjak saya jadi bupati, karena itu merusak
lingkungan kita. Oh, selama ini masyarakat Mengambil karang belum laut. punya kesadaran ya? Iya. Ngambil untuk apa ya? Dia alasannya bangun rumah. Masyarakat bisa mengerti sekarang? Ya mengerti. Setelah Anda melakukan beberapa langkah perubahan, apa dampaknya buat masyarakat secara keseluruhan? Contohnya kita ke Tanjung Waka, dulu bisa 4 jam. Sekarang hanya 1 jam lebih sedikit udah nyampe di Tanjung Waka. Sudah ada telekomunikasi, sudah ada listrik semua. Kemudian di pulau yang paling kecil sana, Bapak bisa lihat di peta yang tidak kelihatan, Pulau Livmatola itu. Satu pulau itu ada listrik, ada jaringan telekomunikasi, dan air bersih langsung bisa diminum dari keran. Nah, ini kalau dilihat kan banyak potensi ya sebenarnya yang ada di Kepulauan Sula, dan sekarang Anda sudah mulai menggarap ya untuk keuntungan masyarakat di Kepulauan Sula. Saya dengarkan Anda dapat penghargaan di bidang kesehatan. Atas prestasi apa ini ya? Itu hari kita mendapat Public Service Center. Jadi hanya menelpon, kita akan menjemput pasiennya dalam situasi yang sangat cepat. Ini dikelola oleh pemerintah Oleh kabupaten? Dinas Kesehatan. Oke, jadi kalau ada masyarakat yang sakit, Tinggal telepon, kita jemput. jemput dengan ambulans. Bisa ambulans, bisa laut, bisa semua. Kita Terus akan dibawa ke ke rumah sakit. rumah sakit. Atau puskesmas. Bayar atau gratis ini? Gratis, Pak. Gratis. Nah, setelah ini kita akan dengarkan cerita mengenai batik dengan corak lebah madu ya. Karena ternyata ini punya peran penting mempersatukan masyarakat dengan kebudayaan yang tadinya berbeda-beda tadi ya. Baik, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia lewat karya-karya anak bangsa ini ada di mana-mana. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan tamunya masih Pak Hendrata Tes, Bupati Kepulauan Sula di Maluku Utara. Nah, Pak Hendra, sekarang menarik nih, karena di awal acara ini tadi kami semua sudah menyaksikan bagaimana beberapa model membawakan atau memamerkan batik lebah madu atau batik dengan corak lebah madu. Nah, ini kemudian menjadi ikon ya. Tadi kita lihat juga di video liputan tadi, itu ada apa itu? Patung lebah madu. Ya. Itu ditaruh di mana itu ya? Taman Kota. Kenapa lebah madu menjadi ikon di Kepulauan Sula ini? Kemarin kita dengan Mbak Leni mencari filosofinya, yaitu bahwa lebah itu dia selalu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang manis. Oke. Tapi emang ada lebah madu di sana? Di sana lebahnya terkenal. Kalau seluruh tamu yang pernah ke sana pasti minta madu dari Sula. Terkenal itu madunya. Jadi memang terkenal. Sangat terkenal. Khasiatnya juga katanya lebih baik. Dari mana kemudian muncul gagasan membuat batik dengan corak lebah madu? Tapi sebelum itu di sana emang nggak ada batik yang khas Kepulauan Sula? Sama sekali tidak ada. Dulu pernah sering kegiatan-kegiatan dari Pemda itu memberangkatkan orang. Tetapi setelah pulang ya hilang begitu saja. Terus saya bilang ini ada yang salah, kita harus benahi. Kita datangkan pelatihnya. Untuk bagaimana kita bisa lebih konsisten dan komitmen. Batik ini menceritakan tentang kekayaan alam kita, tentang Indonesia. Bukan sepenggal-sepenggal, tetapi Indonesia secara utuh. Gitu. Makanya saya pikir batik ini adalah aset dan warisan budaya kita. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia lewat karya-karya anak bangsa ini ada di mana-mana. Oke. Lalu bisa cerita awal pertemuan Anda dengan Leni Agustin ya, yang kemudian melahirkan batik dengan corak lebah madu itu. Ya, saya diketemukan oleh teman sih, dikenalkan. Oke. Dan Terus ternyata dari situ beliau dari orang yang hebat juga sih. dari pembicaraan lahir gagasan ini. Dari gagasan. Oke, Leni sudah ada bersama kita di sini ya. Ya. Oke. Nah, Leni, ketika diajak
ngobrol dan bagaimana melahirkan satu batik dengan corak yang unik, yang khas. Reaksi pertama Leni apa waktu diajak oleh Pak Bupati ini? Pertama sih ragu ya karena tempatnya entah berantakan. Coba diulang. Bisa. Tempatnya apa? Takut, duh mati nggak ya di sana? Oh, sempat kepikiran. Iya. Jadi saya apa ke yang sana, kesana? terus survei, saya cari apa yang khas dari situ. Ternyata nggak ada sama sekali. Jadi di rumah-rumahnya saya juga nggak menemukan motif. Di kain-kain batiknya itu semuanya batik Jawa gitu dengan motif-motif Jawa yang mereka pakai juga. Terus mereka pakai udang juga. Jadi budayanya membingungkan gitu. Karena campuran dari Maluku, dari Sulawesi, dari Papua, dari NTT, Jawa juga, orang Jawa juga ada di sana. Saya lihat foto-foto pengantinnya, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai baju kurung. Oh, masing-masing dengan latar belakang budaya Iya, mereka jadi ya? tariannya juga mirip-mirip dengan daerah-daerah lain gitu. Jadi dari terkenalnya si madu itu, ya udah akhirnya saya putuskan ya udah lebah ini aja, karena juga lebah ini belum pernah diklaim juga oleh daerah-daerah lain sebagai motif khas batik mereka gitu. Jadi Leni berapa lama di sana? Iya, selama 7 bulan sih, tapi bolak-balik gitu. 7 bulan. Jadi programnya 6 bulan, jadi sebulan itu saya survei dulu, terus merekrut perajin-perajin yang mau dilatih, terus baru balik lagi sebulan kemudian, dan itu di sana biasanya saya seminggu atau 2 minggu untuk melatih mereka. Iya. Yang dilatih ini siapa? Ada ibu-ibu dan juga remaja, bapak-bapak juga, ada yang lulus-lulus dari SMA gitu, yang belum kuliah lagi. Kalau sekarang berapa banyak pembatik yang sudah mulai terampil? Waktu itu yang kita latih sekitar 25 pembatik, 25 penyulam. Jadi mereka sekarang sepertinya yang masih bertahan untuk membatik, maksudnya lebih mereka serius gitu ya, sampai ke bisnisnya itu sekitar 15-an. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar yang Leni hadapi ketika mengajarkan masyarakat atau mengedukasi masyarakat mengenai batik ini apa? Selain tadi kaku, belum punya latar belakang ya? Iya, kesulitannya juga pengadaan bahannya sih. Kalau ngirim bahan juga sebulan, dan mereka pada saat sangat semangat untuk mengerjakan, dan mereka kerjakan dengan cepat, dan mereka butuh bahan lagi, sulit dapat bahannya. Tapi udah sih Pak Bupati sekarang udah memberikan solusi dengan membuka toko bahan untuk batik. Bahan gitu dasar. ya. Bahan bakunya sudah ada tersedia ya. Nah, sekarang bagaimana reaksi masyarakat setelah punya batik khas sendiri? Mereka sangat senang ya, kalau di sosmednya Pemda Sula itu mereka banyak yang mesan gitu ya, melalui Bapak Ibu yang terkonek dengan sosmed lah. Karena itu merupakan kebanggaan buat mereka yang biasanya mereka membeli dari Pulau Jawa yang impor ya, istilahnya impor ke sana, itu batik print aja itu harganya 250.000 sampai 300. Sedangkan ini misalnya batik tulis tangan atau cap, itu mereka bisa membeli dengan harga 200.000. Lebih murah dan lokal, dan langsung ya Pak Bupati juga memberikan program bahwa pegawai negerinya memakai batik, jadi mereka langsung bisa dipesan banyak. Jadi mereka semangat, seneng gitu. Dan warga Sula juga antusias gitu. Oh sekarang, oh ini batik dibuat di sini ya. Kayak bohong kali begitu. Jadi waktu disiokan juga, oh pasti bukan buatan sini nih gitu. Jadi mereka nggak nyangka gitu bahwa batik itu bisa diproduksi di Kepulauan Sula sendiri. Kalau batik ini dasi, ini diproduksi juga atau memang hari ini khusus untuk saya aja? Khusus untuk Bang Andi. Wah, kehormatan ya. Nah, ini kemudian ada rencana untuk kemudian menjadikan ini sebuah industri di tempat Anda ini. Kita mulai dari pemerintah daerah. Setiap tahun seluruh SKPD itu menganggarkan untuk memesan ke pengrajin untuk memberikan penghidupan ke mereka dulu. Sebagai modal usaha mereka, Pak. Setiap tahun pasti ada pesan. Oke, jadi ke depan apa yang Anda rencanakan dengan batik lebah madu ini? Kita tetap terus, saya pikir dari berbicara batik ini mungkin orang yang ahli di Jawa akan melihat ya bahwa
Mereka ada pernah di fase yang seperti orang Sula lakukan saat ini. Dan saya pikir orang Sula pun akan melihat bahwa satu saat kita akan seperti orang Jawa juga. Bisa membatik lebih baik lagi. Baik, ke depan apa rencana Anda untuk daerah Kepulauan Sula ini, Kabupaten Kepulauan Sula? Sebagaimana visi dan misi kita adalah menjadikan Sula adalah daerah industri terpadu yang mandiri dan bersahaja untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, di situ kenapa berbicara tentang industri, kita tidak berbicara tentang mekanikal, Pak. Industri adalah bagaimana membuat orang itu mandiri. Itu paling penting. Hidup di tengah-tengah keterbatasan, orang itu harus mandiri. Nah, kita ngajarin mereka bagaimana bisa berdaya juang yang tinggi, punya keahlian, punya skill. Dari segala keterbatasan itu, kita harus bisa menjawab tantangan. Karena ini era persaingan yang sangat terbuka saat ini. Nah, Indonesia ada di mana saja. Di Sula pun adalah bagian Indonesia yang harus maju, yang kita harus support. Sehingga orang kemana saja, orang mengatakan bahwa Indonesia itu baik dan bagus. Ya, katanya bawa oleh-oleh buat saya ya. Ada. Akhirnya dapat juga ya. Ini buat Bang Andi. Ini untuk laki atau perempuan? Bisa laki perempuan. Oh iya, yang penting kasih sayang. Oke, mari kita perlihatkan batik. Ini dikerjakan Khas. hanya Ini 2 batik. hari. Iya, kita berikan aplaus untuk batik khas Kepulauan Sula. Terima kasih. Biasa ini buat baju atau buat? Bisa buat kemeja. Oh, buat kemeja ya, bukan baju ya. Orang timur, kemeja tak? Kemeja. Iya, kemeja. Baik. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Hendrata Tes ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir di acara ini. Siap. Dan berikutnya saya akan mengundang seseorang, sosok yang mengubah daerah atau kota atau kabupaten yang tadinya hanya tempat orang numpang kencing. Tapi sekarang menjadi tujuan wisata favorit. Tahu di mana itu? Banyuwangi. Ya, itulah. Ikuti terus Ki Candy. Kalau mau cari keris itu ke Banyuwangi, cari dukun ke Banyuwangi. Padahal itu hanya image kira-kira kayak gitu. Dan orang sana suka nyantet orang ya. Ya, tamu kita berikut ini sosok yang mengubah tempat kencing menjadi tujuan wisata. Ini beberapa waktu yang lalu saya diajak Pak Guntur ini. Pak Guntur ini juragan arem-arem dan juragan duren. Diajak karena Pak Sigit Pramono ada acara di sana ya. Pak Sigit punya hotel keren banget namanya Jiwa Jawa. Maka berangkatlah kami ke Banyuwangi. Nah, saya selama ini cuma mendengar cerita tentang bagaimana Banyuwangi mengubah dirinya ya, dari yang tadinya dengan citra yang buruk tanda kutip menjadi sesuatu yang memiliki citra positif hari ini. Siapa sosok di balik kebangkitan Banyuwangi? Aswar Anas. Wow. Ya, Ini kok datang bawa besek ya? ya. Emangnya? Ini besek ini tempatnya udeng yang saya pakai. Oh, udeng. Biar Mas Andi agak bagus sedikit. Oke. Enggak, tapi Terima sudah. kasih, silakan pulang. Enggak kan ini sudah keren, jadi biar kelihatan lebih tambah lokal. bagus. Nah, lebih lokal gitu. Oke, lebih lokal. Iya. Memang saya produk asing ya. Nah, Jadi udeng ini ini ya? udeng Mas Pandi. Cara makainya gimana? Ya, jadi saya pakai Mana belakang, mana depan? Ini yang belakang. Oh iya. Ini
ini karena besar kepala ini ya. Ayo Pak Andi. Ya, Iya. ya, dimasukkan. Pak Andi. Dimasukkan. Ya. Wah. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Jadi tunggu dulu, Anda ini sebenarnya asli Banyuwangi. Saya asli Banyuwangi. Lahir di situ. Lahir di Banyuwangi. Bapaknya, Iya, di Banyuwangi. ibunya, Di Banyuwangi. umur berapa ya sekarang? 46. Ini kalau lihat riwayat hidup Anda ya, Anda pernah jadi reporter, pernah jadi ketua umum IPNO ya, Ikatan Pelajar NU ya. Ketua PP Ansor, jadi anggota MPR, pernah jadi anggota DPR RI, jadi pengusaha otomotif dan agrobisnis. Tapi kemudian ngapain nyalonin diri jadi bupati? Coba jelasin. Iya. Ini kampung halaman saya di Banyuwangi. Saya dulu kalau pulang begitu sengsara, saya harus naik bis dari Surabaya, kemudian ketika bersama istri saya pertama menjabat juga sama, itu pun tidak sampai Banyuwangi, sampai Jember kalau malam. Terus? Dan setelah itu kami harus berganti bis lagi menuju Banyuwangi, itu butuh 8 jam dari Surabaya, karena tidak ada kendaraan langsung ke Banyuwangi. Terus kemudian saya punya teman di kampus itu tidak mau ngaku Banyuwangi deh. Karena mungkin ada cerita-cerita masa lalu yang seluruhnya tidak benar. Misalnya kalau mau cari keris itu ke Banyuwangi, cari dukun ke Banyuwangi. Padahal itu hanya image kira-kira gitu. Dan orang sana suka nyantet orang ya. Loh ini kan masa lalu yang saya Ya, dengar ini. image masa lalu kira-kira. Nah, sehingga kami punya waktu tidak cukup panjang. Jabatan kami pendek. Kami terpilih 2010. Kemudian connectivity kami tidak terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan di Jakarta maupun daerah-daerah lain. Maka 100 hari pertama kami salah satunya adalah bagaimana mengkoneksikan bandara waktu itu kira-kira. Jadi faktor yang paling mendorong Anda mencalonkan diri untuk jadi bupati karena Anda merasa itu teraniaya sebagai orang Banyuwangi gitu. Iya, pertama ini kampung halaman saya. Yang saya lihat ini luar biasa. Kita diapit oleh 3 taman nasional, dekat dengan Bali, tapi orang hanya lewat saja ke Banyuwangi. Betul kata Bapak tadi, paling orang itu hanya nyebrang, sebelum nyebrang di penyeberangan turun dari bus, ke toilet, numpang kencing, berangkat ke Bali. Dia tidak mau tinggal Jadi di Banyuwangi. Banyuwangi cuma dikencingin aja. Dikencingin aja kira-kira gitu. Nah, sementara di sekitar Taman Nasional, pinggir pantai itu kemiskinan begitu tinggi. Di Banyuwangi waktu 20,4%. Sehingga saya lihat ini ada hal yang mesti bersama-sama bergerak bersama rakyat di Banyuwangi untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Waktu terpilih jadi bupati itu tahun berapa? 2010 akhir, Oh jadi ini periode kedua ini. periode kedua. Jadi awal-awal Anda jadi bupati, seingat saya itu banyak orang mendemo Anda itu ya. Iya. Kenapa mereka demo itu waktu itu? Ya, kami menyadari bahwa waktu itu orang banyak bertanya karena memang orang begitu kita jadi tentu tidak langsung percaya. Kami harus menata PKL waktu itu di sekitar kota. Kemudian kami membuat program-program baru untuk segera merubah citra rakyat Banyuwangi dan kami harus segera mengambil skala prioritas. Karena ribuan aspirasi rakyat kemudian mereka minta semua dikerjakan pada waktu yang sama. Bersamaan. Sementara dalam strategi leadership harus ada skala prioritas. Karena anggaran terbatas, SDM terbatas, waktu kami memimpin terbatas. Maka oleh karena itu kami harus ambil skala prioritas. Baik ya. Sekarang. Menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ya. ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Demo karena belum paham apa yang mau dilakukan bupati baru ini dan kemudian skala prioritas yang Anda tadi bilang semua orang maunya bersamaan segera tuntas persoalan mereka. Ya. Tapi tantangan Anda untuk mengubah citra, mengubah mindset masyarakat bagaimana? Ya. Apa yang Anda rasakan waktu Ya, itu? saya kira yang tantangan pertama adalah bagaimana meyakinkan rakyat. Ini tugas pemimpin yang paling berat di awal-awal. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan sekelilingnya menjadi perform untuk melayani rakyat, yaitu birokrasi. Ketika birokrasi bisa dikonsolidasi, ini akan mempercepat pelayanan menjadi jauh lebih bagus. Konkretnya apa yang Anda Konkretnya lakukan? adalah pertama adalah seleksi PNS. Ketika kami baru menjabat, kami seleksi dengan secara serius. Dan khusus di jabatan tertentu kami berlakukan IP 3,5 untuk menjadi PNS di Banyuwangi. Meskipun PNS bukan jaminan, maka model-model diklatnya pun secara bertahap kami perbaiki. Yang kedua adalah kami lakukan komunikasi dengan semua pihak. Setiap 3 bulan kami lakukan komunikasi tokoh lintas agama. Kristen, Hindu, Buddha, setiap 3 bulan ada masalah, tidak ada masalah, kami bertemu dengan mereka. Kemudian yang ketiga kami melakukan Jadi urusan keberagaman di Banyuwangi udah selesai ini. Ya, kami pernah mendapatkan penghargaan Compassionate City dari Karen Armstrong dari Amerika. Atas dasar penghargaan tidak ada konflik antar umat beragama inilah maka Dubes Amerika untuk pertama kali menggelar Thanksgiving di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Nah,
Kemudian kami setiap 3 bulan mengadakan pertemuan 3 pilar. Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Desa, Camat, dan Ramil, Kapolres, Kodim, semua bertemu dengan kami. Setiap 3 bulan, jadi kurang lebih hampir 1.000 orang. Dan mereka pasti datang karena ada tanda tangannya juga. Kira-kira. Tapi maksud saya bukan itunya, tetapi setidaknya ini menjadi bagian penting kami berinvestasi untuk membangun konsolidasi ini. Yang berikutnya adalah kami melihat bahwa begitu banyak perlu instrumen kita untuk mempertemukan mereka. Gotong royong sekarang semakin susah untuk kita temukan. Maka kami menggelar apa yang disebut dengan festival. Nah, festival ini bagi Banyuwangi tidak hanya menjadi peristiwa pariwisata, tapi bagi kami adalah menjadi alat konsolidasi, mempertemukan banyak segmen di forum-forum yang kami gelar itu kira-kira. Oke, tapi menarik sekali untuk mengikuti perkembangan Banyuwangi ya, dari citra yang kurang baik menjadi satu destinasi yang favorit. Tapi sesudah ini saya minta Anda menceritakan ya, mempresentasikan. Karena waktu di NTT saya ajak beliau ini tolong bagi-bagi ilmu dulu untuk teman-teman kita di NTT ya, baik Pemdanya maupun masyarakatnya. Terus Anda berangkat dan saya baru pertama kali saya nyaksikan bagaimana alur perkembangan Banyuwangi. Nah, nanti Anda ceritakan. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kira-kira. Nah, maka Tunggu dulu, kamera coba lihat. 3 orang yang baru kaya yang protes itu. 1, 2, 3. Iya. Nah, ini saatnya kami mendengarkan langsung dari Anda, jadi saya nggak bertanya, tapi Anda tolong ceritakan bagaimana metamorfosa, ya, perubahan dari citra yang kurang baik menjadi tempat tujuan wisata yang menarik saat ini dengan semua keunggulan-keunggulan yang Anda kembangkan berdasarkan memang sumber daya di Banyuwangi sendiri. Silakan. baik, bagi Banyuwangi ini adalah menjadi panggung yang sangat berharga. Oleh karena itu maka Banyuwangi menggunakan panggung-panggung itu untuk melakukan ekspresi, untuk menunjukkan berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh rakyat. Dan ini adalah capaian kinerja kami yang dulu 21 jam menuju Banyuwangi, sekarang cukup 90 menit. Bahkan sekarang sudah pakai Airbus menuju Banyuwangi. Sekarang sudah ada Airbus, ada Garuda, bahkan di Banyuwangi sekarang bandara kami sudah menjadi bandara internasional tercepat saya kira dibanding daerah-daerah lain. Image Banyuwangi dulu yang betul kata Pak Andi, image kurang bagus. Alhamdulillah kami di depan UNWTO, di depan 178 negara, Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai nomor 1 di dunia sebagai kabupaten dengan inovasi pariwisata terbaik. Ya. Pak Andi, kami mengalahkan Brazil, Puerto Rico, dan Kenya. Saya sering cerita kalau sepak bola insya Allah sampai kiamat nggak bisa mengalahkan Brazil. Tapi begitu pariwisata dan ini menjadi kekayaan Indonesia, Banyuwangi bisa memperolehnya. Laporan keuangan alhamdulillah, dan kemarin kita, tahun kemarin kita mendapatkan reward dari Bu Menteri Keuangan, diserahkan di depan Bapak Presiden, 85 miliar oleh karena kinerja pemerintahan dan sistem keuangan yang dibangun oleh pemerintah Banyuwangi. Kemudian bandara, kita membangun bandara ini adalah dengan modal dibangun dengan anggaran Pemda Banyuwangi untuk terminalnya. Dan kami membangun ini setelah ketemu dengan 2 orang yang berbeda. Pertama, waktu saya ketemu dengan orang yang baru kaya, dia bercerita kepada saya, Pak Anas, kalau bangun bandara itu pakai kaca dan pakai besi-besi supaya kelihatan lebih modern. Oh, itu model saya itu. Nah, kemudian saya ketemu dengan orang yang sudah kaya, berliburnya pakai private jet lama di Amerika. Sarannya beda kepada saya, Pak Anas, bangunlah bandara yang humble. Bangunlah bandara yang green, yang hemat energi, dan itu akan menjadi ciri khas kedaerahan Anda. Maka saya pilih tidak mengikuti orang yang baru kaya, saya ikut orang yang sudah kaya. Kira-kira. Nah, maka Tunggu dulu, kamera coba lihat. 3 orang yang baru kaya yang protes itu. 1, 2, 3. Iya. Jadi kami ini baru kaya, kepengen kaya, tapi sudah banyak maunya ya. Kita salah, kita dulu marah-marah kenapa nggak ada AC-nya itu ternyata. Iya ya. Kemudian kami bangun bandara ini dan di kanan kirinya kami tetapkan sawah menjadi landscape yang terus menjaga keasrian bandara ini. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Banyuwangi boleh maju,
bandara kami boleh menjadi bandara internasional, tapi sawah dan ladang rakyat kami tidak boleh tergusur dengan atas nama kemajuan itu. Yang berikutnya adalah kami membuat banyak event festival. Yang penting rakyat ini bagi kami harus kreatif. Guyonan saya rakyat harus dibuat sibuk sebelum rakyat membuat sibuk pemimpinnya. Nah, kami buat event, dulu 12 event, terus tumbuh. Dan kami terima kasih sekarang Pak Sigit menjadi bagian penting kami. Sekarang ada 99 event. Nah, dari 99 event itu 90% dikerjakan oleh para PNS di depan saya ini. Dan juga didekan oleh... Coba berdiri dong. Ya, berdiri Teman-teman mungkin dari para Banyuwangi PNS. silakan berdiri. Ya, kita berikan aplaus. Tadinya mau saya ajak semua, takut memenuhi tempat. Ternyata kami lebih sedikit dibanding Kabupaten Sula. Ngerti gitu kami Oh ajak iya, semua. dari teman-teman dari Sula juga ada. Silakan juga berdiri. Iya. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Event-event ini kami gelar Pak Andi dan totalnya sekarang 99 event. Bagi Banyuwangi event ini bukan semata-mata peristiwa pariwisata, tetapi ini juga menjadi alat konsolidasi kebudayaan. Dengan ini kebudayaan kami jadi tumbuh, anak-anak jadi bangga untuk tampil di depan banyak orang. Dan event ini menjadi laboratorium sekaligus panggung bagi anak-anak untuk berlatih. Yang kedua, ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kami. Karena begitu banyak event, banyak orang datang ke Banyuwangi. Dan saya tanya, alhamdulillah orang yang datang ke Banyuwangi nggak ada yang tidur di musola, rata-rata di hotel. Berarti hotel kami tumbuh kira-kira. Dan mereka mesti cari makanan, oleh karena itu kuliner kami tumbuh. Yang berikutnya ini alat konsolidasi merubah perilaku orang Pak Andi, festival. Orang yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Kota kami yang tadinya kumuh dengan festival menjadi bersih. Yang berikutnya ini alat konsolidasi kami untuk mengkonsolidasikan infrastruktur. Karena tidak mungkin festival kalau tidak ada toilet. Tidak mungkin tempat wisata jalan kalau tidak bersih. Oleh karena itu harus bersih. Yang berikutnya Ibu Sekalian yang saya hormati, Tour de Ijen. Saya sering bercerita, Tour de Ijen ini sebenarnya inspirasinya negara-negara ini dari Tour de France ketika mempromosikan Prancis dan Eropa 120 tahun yang lalu. Dan ini ditiru oleh banyak negara di Asia Pasifik. Di Indonesia ada yang disebut dengan Tour de Singkara, itu melalui lebih dari 10 kabupaten. Ini 600 kilo hanya satu kabupaten. Nah, Kabupaten Banyuwangi. Ya. Ini pesertanya internasional ini. dan ini 2.2 pesertanya internasional. Dan ini sebenarnya untuk mengkonsolidasi agar rakyat kami menjadi lebih bangga dengan daerahnya. Sehingga ada orang bangga, alhamdulillah zaman Pak Anas niki sien, griya kula ngajenge dilewati kebu, sakniki dilewati bule. Nah, jadi dulu dilewati kerbau, sekarang dilewati bule. Nah, yang menarik adalah Pak Andi, tur yang lain dibantu APBN rata-rata cukup besar, di atas 20 miliar. Banyuwangi awalnya zero APBN. Tapi yang menarik adalah dari 36 event di Asia Pasifik yang dapat nilai excellence salah satunya adalah Tour of China, Jepang, Tour de Langkawi, dan di Indonesia adalah Tour de Banyuwangi Ijen. Di samping kegiatan ini kami membuat apa yang disebut dengan jemput bola rawat warga miskin. Ada 2.711 tenaga medis per hari ini yang menjemput orang miskin di kampung-kampung. Dan mereka ini total yang kita obati ada 3.890 warga miskin. Karena tidak semua orang mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia tidak punya keluarga. Yang kedua, kalau keluarganya menunggu kehilangan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu maka kita obati di rumah masing-masing. Dan ini terus jalan sampai sekarang dengan berbagai cara yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberikan uang saku kepada anak yang sangat miskin setiap hari. Kepada anak SD 10.000, SMP 15.000, SMA 20.000. Tentu ini yang mendapatkan uang saku adalah harus anak miskin. Totalnya adalah 2,8 miliar. Nah, anak miskin ini Pak Andi harus miskin dengan 2 tambahan kriteria baru. Apa itu? Yaitu keluarga miskin yang tidak punya Android. Nah, bagi Ada keluarga miskin yang punya Android, ya? smartphone, dia tidak boleh mendapatkan uang saku bagi anaknya. Yang kedua adalah keluarga yang tidak merokok. Bagi keluarga miskin yang merokok, dia tidak berhak mendapatkan uang saku. Kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah, Ibu sekalian saya hormati, kita punya program bahwa tidak semua masalah harus diberikan ke Pemda, disampaikan ke Bupati. Bahwa perlu ada gotong royong dibangun dari sejak usia dini. Oleh karena itu, kita gelar apa yang disebut dengan siswa asuh sebaya. Di mana siswa yang mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk siswa yang miskin. Total kurang lebih sudah 17 miliar dikumpulkan dana ini oleh anak-anak. Dan ini pernah mendapatkan penghargaan inovasi untuk di tingkat nasional. Sehingga dengan demikian Pak Andi, problemnya orang tidak bisa sekolah bukan karena tidak bisa bayar uang sekolah.
karena uang sekolah telah dibayar oleh negara. Tetapi rata-rata anak-anak minder karena tidak punya uang saku untuk jajan di sekolah. Bahkan sebagian mereka tidak punya uang untuk sekedar membeli sepatu bagi dia ketika bergantian tahun dan sebagainya. Maka dengan siswa Asusebaya ini, dengan dana on-call yang mudah dicairkan oleh kepala sekolah, oleh siswa, bebas untuk dicairkan bagi anak-anak yang memerlukan. Kemudian kami menyiapkan mall pelayanan publik. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, bahkan berkali-kali kita diberikan pengarahan yang cukup keras oleh Bapak Presiden supaya para bupati jangan mempersulit rakyat. Termasuk terakhir di Istana Bogor. Maka oleh karena itu Banyuwangi terinisiasi oleh mall pelayanan publik di Azerbaijan yang oleh BBB ditetapkan sebagai mall pelayanan publik terbaik. Kami membangun mall ini yang oleh Menpan RB disebut sebagai mall pelayanan publik pertama untuk tingkat kabupaten. Baik, Ada pelayanan apa aja yang diberikan di mall ini? Ada 199 izin di tempat ini. Mulai ngurus KK, KTP, surat keterangan kerja dan lain-lain, sampai mengurus paspor imigrasi cukup di tempat ini. Di mall? Di mall pelayanan publik. Kira-kira. Bahkan di mall ini kami siapkan apa yang disebut dengan bilik nikah. Maka jika ada orang yang belum menikah, cukup telepon ke tempat ini, kita siapkan penghulunya, surat nikahnya, selama ada calonnya langsung dapat surat nikah. Ya. Nah, Iya ya, kalau nggak ada calonnya memang nggak bisa. nggak bisa. juga, ya. Kalau FaceTime nggak bisa. Iya. Nah, yang paling akhir adalah kita sekarang baru saja meluncurkan pengurusan dokumen tanpa bertemu petugas. Sehingga dengan sistem Android mereka telah bisa memesan, datang ke tempat ini mereka langsung bisa dicetak pelayanan ini. Dan pelayanan model ini tidak hanya di mall pelayanan publik, tapi tadi telah ditayangkan salah satunya juga ada di Desa Genteng Kulon, yaitu pelayanan berbasis desa dengan sistem layanan mandiri. Dan yang paling baru, kami bukan hanya punya mall pelayanan publik, tapi kami baru meluncurkan apa yang disebut dengan pasar pelayanan publik. Apalagi nih? Ini 30 km dari kota, kira-kira gitu, untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi rakyat. Saya mulai bingung dengan Anda, kok otaknya itu nggak pernah istirahat ya? Saya baru satu program aja saya udah pusing. Ya, ini inovasi yang kita minta karena uang kita terbatas, Pak Andip. Daerah kami begitu luas, kami terluas di Jawa Timur. Ada 5.800 km daerah kami. Dan kami sekarang sudah merancang dan sudah jalan adalah bagaimana puskesmas kami tidak menjadi pusat pelayanan orang sakit. Tapi kita dorong berubah menjadi mall pelayanan bagi orang sehat. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya adalah kita dorong orang datang bukan hanya ketika sakit. Dia berkonsultasi ketika dia akan sakit. Sebab paradigma kami kalau semua orang sakit baru datang ke puskesmas, berapa triliunan pun disiapkan oleh Bapak Presiden untuk di BPJS tidak akan pernah cukup. Jadi ini lebih kepada pencegahan. Pencegahan. Target kami setiap tahun adalah 50.000 orang, sehingga misalnya orang baru keringgingan di tangannya, dia konsultasi. Oh ternyata Keringgingan itu coropo keringgingan. Apa keringgingan? Kesemutan. Kesemutan, iya. Ketika tangan kesemutan orang datang konsultasi, dokter akan kasih tahu, oh ternyata ini tanda-tanda gejala asam urat. Berarti tidak boleh makan tewel, tidak boleh makan daleman. Nah, kira-kira gitu. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat akan sehat. Jadi mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat ya, untuk mencegah agar dia tidak sampai jatuh sakit. Iya. Menarik, nanti Anda ceritakan beberapa program yang menurut saya unik karena ada rantang kasih ya. Kemudian kalau di tempat lain itu ada ojek online pro dan kontra, tapi di Banyuwangi Anda manfaatkan secara optimal dan semua happy ya. Nanti Anda ceritakan apa yang Anda lakukan. Siap. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Pak Suaranas, tadi kan Anda sudah ceritakan perubahan apa yang terjadi di Banyuwangi. Nah, tapi ada beberapa program yang menurut saya unik juga, ya. Termasuk di dalam ini saya lihat kehadiran ojek online. Itu kan selalu menimbulkan pro dan kontra kalau masuk di satu wilayah. Bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara juga demikian.
Tapi di Banyuwangi Anda memanfaatkan betul ya, dan tidak ada pro kontra yang terdengar sampai di Jakarta. Apa yang Anda lakukan? Ya, ketika Gojek pertama kali berkirim surat ke saya dan saya baca di meja saya langsung oke untuk ketemu dengan kami. Ketika itu masih banyak kabupaten kota menolak ojek online. Saya bilang ini teknologi ini sunnatullah, tidak mungkin dirubah. Saya ajak duduk mereka, oke, saya minta tidak hanya ngangkut orang dan mengantar makanan, saya minta ada aplikasi yang berbasis sosial, saya bilang gitu. Apa itu? Kami ada kendala, waktu itu apoteker kami terbatas untuk mengantar obat ke orang miskin yang antri di rumah sakit. Kami kalau harus mengadakan sepeda motor, mengadakan tenaga, tentu ini berat. Jadi ini sebenarnya sudah ada program mengantar obat kepada pasien warga yang miskin. Supaya tidak antri. Karena banyak orang harus bekerja dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami langsung telepon dengan tim Gojek dan dengan Pak Nadiem, saya ketemu, saya minta dibuat aplikasi, yaitu antar obat. Dan ini butuh izin kementerian. Kami akhirnya terobos ke kementerian, ternyata kata Bu Menteri, ini yang kami memerlukan terobosan seperti ini. Dan akhirnya ini dikerjakan. Alhamdulillah sekarang udah 4.400 pasien yang sudah kita antari dengan sistem ini. Dan inovasi dengan Gojek ini menjadi salah satu inovasi terbaik dari 2.200 inovasi pelayanan publik dari pemerintah tahun kemarin. Kami masuk top 40 inovasi dari pengangkatan. Nah, di sini juga ada program Rantang Kasih. Betul. Apalagi nih? Telah diidentifikasi miskin sebatang kara, tidak punya keluarga. Ini kita kirim makanan setiap hari 2 kali. Di Banyuwangi kurang lebih 3.017 orang, ini kita atasi dengan program ini. Dan ini setiap hari kami antar 2 rantang makanan ke rumah mereka masing-masing. Yang masak siapa? Nah, kami punya anggaran dari APBD yang kemudian ini kita kerjasama dengan warung-warung terdekat atau sebagian agak jauh. Dan mereka diantar oleh petugas kami dan sebagian diantar oleh Gojek. Warung itu dibayar oleh pemerintah daerah. Tetapi kadang setelah pelaksanaan, ini tiba-tiba muncul ada orang yang belum terdata. Atau muncul data baru dari medsos dan lain-lain. Tentu kalau kami menunggu anggaran APBD, menunggu 4 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang. Lalu apa yang dilakukan? Nah, yang kami lakukan adalah kami berkolaborasi dengan Dana Rakyat, yaitu lewat Basnas Kabupaten. Sehingga setiap data baru yang muncul, besok langsung bisa kita kirim. Tidak harus menunggu APBD yang akan datang. Sehingga dengan demikian prinsip kami sebagai bentuk negara hadir, tidak boleh ada orang miskin yang lapar di Banyuwangi. Sehingga dengan begitu mereka bisa dilaporkan ke kami. Jadi sudah berapa banyak orang-orang lanjut usia yang mendapat manfaat dari Rantang Kasih? 3.000 lebih, 3.017 lebih. Nah, yang juga menarik, karena waktu saya ke Hotel Jiwa Jawa, tempat Pak Sigit. Pak Sigit bangga sekali mempertontonkan tari gandrung. Dan kemudian datang tokoh-tokoh senior ya, dan Anda juga hadir hari itu. Nah, Pak Sigit bercerita bagaimana Banyuwangi juga bangkit dengan kebudayaannya, dengan keseniannya. Salah satu adalah tari gandrung. Iya. Bisa cerita sedikit soal tari gandrung ini? Jadi Banyuwangi itu banyak tari, salah satunya gandrung. Cuman selama ini gandrung ini anak-anak tidak bangga dengan tari ini karena paling hanya ditonton acara-acara kecil dan itu pun paling di tingkat desa. Kenapa? Ya mungkin hanya untuk bersih desa, acara-acara resmi dan sedikit sekali. Maka kita bikin namanya Festival Gandrung Sewu, 1.000 penari gandrung. Di awalnya ini mobilisasi. Tapi kemudian pada sekarang ini kami udah susah cari 1.000 penari, rata-rata udah 1.200. Karena sudah ada kebanggaan dari kampung-kampung, anak-anak tampil di Banyuwangi. Sombong ini, minta maaf ya. Mulai sombong. Iya. Saya sombong karena rakyatnya yang hebat, bukan kami. Karena mereka sudah mau tampil dengan biaya mereka sendiri. Prinsip kami kira-kira gini, Banyuwangi boleh maju tapi kebudayaan kami tidak boleh ditinggal oleh kemajuan itu. Menarik sekali ya, karena saya dengar nanti di ujung acara ini akan tampil seniwati tari dari Banyuwangi. Sebelumnya anak-anak ini diundang ke Boston. Tampil di Boston? Iya, bahkan ini banyak ada undangan dari kemarin Kedutaan Besar Rusia juga mengundang tanggal Agustus. Dan pernah di Jerman juga ya? Iya, di Jerman. Dan Anda promosikan ini kalau nggak salah waktu saya lihat di Piala Dunia di Rusia. Karena kami dapat reward, karena sejak juara dunia di di Madrid itu kami dapat reward promosi di Eropa dan di banyak negara. Jadi Anda promosikan Banyuwangi deh. Dan
Kami sepeser pun tidak mengeluarkan uang karena inovasi yang dihasilkan oleh rakyat Banyuwangi itu mendapatkan apresiasi di banyak negara. Terakhir pertanyaan, walaupun saya udah mulai pusing ini, terlalu banyak acara Anda ini, program Anda. Ke depan apa lagi yang Anda ingin lakukan? Kami terus untuk menjalankan arahan Bapak Presiden untuk mempercepat layanan kepada rakyat. Target kami sekarang kan sudah 175 desa di Banyuwangi teraliri fiber optik. Target kami seluruh desa, 200 desa lebih ini, bukan hanya teraliri fiber optik, tapi pelayanannya sudah mandiri. Dan kami bangga dengan para kepala desa, para camat, yang sudah memberikan pelayanan sampai jam 9 malam di beberapa desa. Luar biasa. Sehingga pelayanan rakyat di tingkat desa yang semakin bagus, semakin mempersedikit orang komplain ke Banyuwangi, ke bupatinya. Karena kalau pelayanan ini kurang, yang dikomplain bupati. Begitu juga seterusnya. Izin susah di kabupaten, yang dikomplain presidennya. Padahal urusannya di tingkat kabupaten. Yang berikutnya, sekarang pabrik kereta api terbesar di Asia dibangun di Banyuwangi. Target kami ini segera selesai dan 2.000 lapangan pekerjaan baru nanti isinya anak Banyuwangi. Maka kami sekarang MOU dengan PT Kereta Api untuk membuat SMK kereta api berbasis pondok pesantren. Sebagian di luar. Yang terakhir kami sedang menuntaskan agar perguruan tinggi negeri beberapa lagi berdiri di Banyuwangi. Karena dengan perguruan tinggi negeri berdiri di Banyuwangi, nanti pemerintah pusat ikut membantu kami dan Banyuwangi akan tertulari anak-anak yang hebat yang belajar dan bersekolah di Banyuwangi. Keren. Bupati Banyuwangi, terima kasih berbagi inspirasi kepada kami semua, baik yang ada di studio maupun yang menonton acara ini di rumah. Dan Anda menjanjikan ya, setelah ini ada tari gandrung. Tari gandrung. Baik, kita akan nantikan tari gandrung. Tapi sebelum tari gandrung, saya akan membagikan dulu buku. Wow. Nah, ini ada 2 buku. Saya akan bagikan, masing-masing akan mendapatkan 1. Apakah semua sudah mendapatkan buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda di rumah yang tidak bisa hadir di studio. Anda juga punya kemungkinan untuk mendapatkan buku ini. Caranya melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga melalui website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi terlewatkan menonton dari awal dan Anda ingin menyaksikan episode ini secara lengkap, Anda bisa menyaksikannya melalui metrotvnews.com dan juga di YouTube melalui Kick Andy Show. Akhir kata, semoga inspirasi dari Kepulauan Sula dan dari Kabupaten Banyuwangi memberikan semangat bagi kita untuk terus berkreasi.